AC Milan dipastikan lolos ke babak perempat final Liga Champions setelah unggul agregat atas Tottenham Hotspur. Kemenangan ini jadi suatu prestasi yang luar biasa untuk skuad Rossoneri, sebab ini menjadi yang pertama kalinya sejak 11 tahun yang lalu. Cetak Gol coba merangkum bangkitnya AC Milan di Liga Champions sebagai berikut. Ditinggal pemain bintang. Di musim kemarin AC Milan meraih gelar Scudetto pertama mereka setelah puasa gelar selama 11 tahun. Sayangnya skuad Rossoneri ditinggal oleh beberapa pemain bintangnya pasca juara. Salah satunya ada Frank Kessie yang memutuskan cabut ke Barcelona dengan status bebas transfer. Sejak tahun 2017 pemain Pantai Gading itu selalu menjadi andalan di lini tengah Rossoneri. Bagaimana tidak, dia telah mencetak 37 gol dan 16 assist dari 223 pertandingan. Berkat performa gemilangnya itu, Kessie pun sempat mendapatkan julukan Il Presidente saat masih berseragam AC Milan. Julukan tersebut diberikan bukan karena performa gemilangnya di atas lapangan, melainkan karena Kessie kerap dengan sengaja memarkirkan kendaraannya di parkiran khusus Presiden AC Milan. Bahkan dirinya bersikukuh nggak mau memindahkan kendaraan pribadinya tersebut. Sayangnya kisah menarik Kessie di Rossoneri harus berakhir di tahun 2022. Sebelum hijrah ke Spanyol, manajemen Rossoneri sempat ingin mempertahankan sang pemain. Bahkan pihak klub rela menuruti kemauannya yang meminta kenaikan gaji sekitar 6 juta euro. Sayangnya mantan pemain Cesena itu kembali menolak tawaran tersebut. Hingga pada akhirnya Kessie memilih untuk bergabung ke Barcelona dengan tawaran gaji 500.000 euro lebih banyak. Terakhir ada kapten mereka yakni Alessio Romagnoli yang memutuskan untuk hengkang di musim ini. Pemain Italia itu memutuskan untuk pindah ke Lazio yang merupakan tim impiannya sejak kecil. Ambisi besar bangkit di Eropa. Demi menjaga konsistensi pasca Scudetto, AC Milan bergerak aktif dengan mendatangkan pemain baru, mulai dari Charles De Ketelaere, Malick Thiaw sampai dengan Aster Frank. Pertama ada Charles De Ketelaere yang didatangkan dari klub Brugge tanggal 2 Agustus tahun lalu. Pemain asal Belgia ini direkrut dengan biaya transfer sebesar 32 juta euro. De Ketelaere tampil impresif bersama klub Brugge pada musim 2021-2022. Pemain berusia 21 tahun ini berhasil mencetak 18 gol dan 10 assist di semua kompetisi pada musim tersebut. Hal tersebut membuat Rossoneri langsung merekrutnya pada tahun 2022 kemarin. Usai bergabung, De Ketelaere mengaku bangga dan siap memberikan yang terbaik untuk AC Milan. Selanjutnya ada Malick Thiaw yang didatangkan dari FC Schalke. Pemain asal Jerman ini didatangkan dengan biaya transfer sebesar 7 juta euro dan dikontrak dengan durasi 5 tahun. Potensi Malick Thiaw ini sempat diakui oleh sang pelatih Stefano Pioli. Dia mengatakan kalau pemain berusia 21 tahun ini punya karakteristik yang cocok untuk bermain di skuadnya. Kemudian ada Yacine Adli yang baru kembali dari masa peminjamannya dari FC Girondins Bordeaux. Bersama Bordeaux, Adli berhasil mencetak 1 gol dan 8 assist dari 36 laga di Ligue 1 Prancis. Terakhir ada Aster Frank yang didatangkan dari Wolfsburg dengan status pinjaman. Gelandang berusia 20 tahun ini direkrut dengan biaya peminjaman sebesar 2 juta euro. Sempat terpuruk. AC Milan sempat tampil terpuruk menjelang berakhirnya paruh musim ini. Hal tersebut disebabkan karena nggak adanya pengganti yang sepadan setelah kehilangan beberapa pemain yang mengalami cedera. Selain itu, ketimpangan kualitas antara pemain utama dan cadangan juga menjadi salah satu faktor terpuruknya Rossoneri. Hal tersebut membuat AC Milan sempat dibantai di 3 laga secara beruntun. Mulai dari partai final Supercoppa Italiana yang diselenggarakan di Arab Saudi bulan Januari kemarin. Saat itu Inter Milan mencukur habis sang rivalnya AC Milan dengan 3 gol tanpa balas. Kekalahan dari rival abadi itu membuat mental pemain AC Milan langsung jatuh. Hal tersebut terbukti dari hasil yang diraih oleh skuad Rossoneri dalam 2 pertandingan di kompetisi Serie A. Salah satunya di pekan ke-19 saat mereka dibantai oleh Lazio dengan 4 gol tanpa balas.
Torehan buruk skuad asuhan Stefano Pioli terus berlanjut hingga pekan ke-20. Saat itu AC Milan kembali dipermalukan oleh Sassuolo dengan skor 2-5. Usai kekalahan tersebut, Pioli mengatakan kalau skuadnya saat itu sedang mengalami kesulitan. Pelatih asal Italia ini menyebut kalau target AC Milan di musim ini cuma mengamankan tiket Liga Champions. Bangkit dengan taktik baru. Setelah sempat terpuruk dengan taktik monoton, Stefano Pioli menunjukkan kecerdasannya dengan menerapkan formasi yang baru. Saat itu Pioli melakukan transformasi dari 4-2-3-1 ke 3-4-2-1. Pelatih asal Italia ini menggunakan 3 bek dengan tetap mengandalkan Fikayo Tomori dan juga Pierre Kalulu. Berikutnya Rossoneri juga memainkan Malik Thiaw yang baru saja didatangkan. Selanjutnya Pioli juga memajukan bek sayap sedikit ke tengah dengan tetap mengandalkan Theo Hernandez. Lalu di sisi kanan diisi oleh Junior Mesias yang bergantian dengan Alexis Saelemaekers. Sedangkan untuk sektor penyerangan, Pioli mengandalkan trio Rafael Leao, Olivier Giroud, dan juga Brahim Diaz. Taktik baru itu terbukti membawa perubahan bagi skuad Rossoneri. Dengan formasi tersebut, AC Milan gak terkalahkan dalam 4 pertandingan secara berturut-turut, termasuk mengalahkan Tottenham Hotspur 1-0 di leg pertama babak 16 besar Liga Champions. Hebatnya lagi saat itu Malik Thiaw yang tampil sebagai starter mendapatkan rating yang paling tinggi. Selain itu dia juga dinobatkan sebagai man of the match pada laga tersebut. Pioli mengaku kalau pergantian taktik itu ingin memberikan fleksibilitas dan variasi kepada timnya. Salah satunya dengan lebih banyak memainkan pemain yang berposisi sebagai sayap. Sayangnya rekor tersebut harus tercoreng pada laga terakhirnya di kompetisi domestik. Saat itu skuad Rossoneri takluk atas Fiorentina dengan skor tipis 2-1. Kembalinya raksasa Eropa. Hasil buruk di laga terakhir nggak membuat AC Milan kendor. Menjelang leg kedua antara Tottenham Hotspur, Pioli optimis bisa membawa pasukannya lolos ke babak 8 besar. Bahkan mantan pelatih Inter Milan ini sempat mempunyai target yang tinggi, yakni menjuarai trofi si kuping besar. Target tersebut dibarengi dengan kembalinya Mike Migno dan juga Zlatan Ibrahimovic. Sebelumnya, kedua pemain tersebut harus menepi panjang karena mengalami cedera. Sayangnya cuma Migno yang dimasukkan ke dalam daftar skuad di ajang Liga Champions. Sedangkan Ibrahimovic masih harus meningkatkan kualitas fisiknya lebih baik lagi. Kembalinya Migno ke dalam skuad bisa memberikan dampak yang positif. Sebab dalam pertandingan leg kedua kontra Tottenham Hotspur, kiper Prancis ini tampil luar biasa. Migno beberapa kali melakukan penyelamatan krusial di akhir pertandingan. Salah satunya dengan menggagalkan peluang sundulan dari Harry Kane. Berkat penampilan apiknya tersebut, Migno berhasil membawa AC Milan lolos ke babak perempat final Liga Champions. Ini menjadi yang pertama kalinya Rossoneri lolos sejak 11 tahun lamanya. Setelah selesai pertandingan, Pioli memuji para pemain bertahannya yang bermain sangat solid di laga tersebut, termasuk memberikan sanjungan kepada Fikayo Tomori yang dinobatkan sebagai man of the match. Selain itu, Pioli juga membantah isu yang menyebutkan kalau mereka sengaja kalah atas Fiorentina. Pioli bilang kalau dia sangat berambisi untuk menang di setiap laga yang dijalaninya. Itulah ulasan kebangkitan AC Milan di tangan Stefano Pioli. Bagaimana pendapatmu? Apakah Pioli mampu membawa skuad Rossoneri meraih trofi Liga Champions di musim ini? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.